nama saya Esther Novia Susantika. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar jawaban yang saya kerjakan pada soal dealer Sanjaya Mobil pada mata kuliah praktikum akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan-laporan yang diminta pada soal. Yang pertama adalah dokumen transaksi, yang kedua jurnal umum, jurnal penyesuaian dan rekapitulasi, kemudian buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Yang pertama kita kerjakan adalah dokumen transaksi. Nah, sebelum mengerjakan dokumen transaksi, pastinya kita harus membaca soalnya terlebih dahulu. Soalnya sebagai berikut. Sanjaya 2 tahun lalu pernah tugas pada Departemen TNI AU. Bulan Maret 2020, membuka usaha dealer mobil yang bernama Sanjaya Mobil. Di bawah ini merupakan transaksi pada bulan Maret 2020. Nah, di sini kan ada transaksi tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret. Nah, dari tanggal-tanggal transaksi inilah kita akan memasukkannya ke dalam dokumen transaksi. Nah, yang pertama itu tanggal 1 Maret. Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor nominal pribadinya kepada perusahaan sebesar 45 juta. Pada dokumen transaksi, hal yang pertama dilakukan adalah menulis tanggal transaksi, yaitu tanggal 1 Maret 2020. Kemudian, dibayarkan olehnya ditulis milik Sanjaya Dealer dengan jumlah 45 juta dan keterangan modalnya mendirikan dealer mobil. Nah, di sini pada dokumen transaksi dimasukkan ke dalam buku penerimaan kas. Kenapa dimasukkan kepada buku penerimaan kas? Karena pada soal tertulis di sini menyetor nominal. Berarti kan ada penambahan pada uang kas. Kemudian tanggal 4 Sanjaya menambahkan uang kas dengan meminjam uang ke bank BUMN atau Bank Mandiri sebesar 25 juta. Pada dokumen transaksi masuk ke dalam buku penerimaan kas tertulis pada tanggal 4 Maret 2020 dibayar oleh Bank Mandiri dengan jumlah 25 juta atas keterangan pinjaman utang usaha. Kemudian pada tanggal 6 Maret, transaksinya berupa dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Pada dokumen transaksi, hal pertama yang ditulis adalah tanggal 6 Maret. Kemudian ditulis toko perlengkapan dealer dengan jumlah 7 juta, kemudian dengan keterangan membeli perlengkapan dealer. Nah, pada dokumen ini kenapa dimasukkan ke dalam buku pengeluaran kas? Karena pada soal di sini tertera dealer Sanjaya membeli perlengkapan. Nah, berarti kan ada pengeluaran uang pada kas. Kemudian selanjutnya tanggal 9 Maret. Tanggal 9 Maret Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi jalan-jalan dan liburan keluarga. Pada dokumen transaksi, hal yang pertama ditulis adalah tanggalnya juga, tanggal 9 Maret. Dengan ditulis dibayar kepada Sanjaya dengan jumlah 5 juta dan keterangan keperluan pribadi. Dan ini tetap ditulis pada dokumen transaksi bukti pengeluaran kas. Kemudian pada tanggal 12 Maret, Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta rupiah secara kredit dengan rincian sebagai berikut. A. 18 macam alat kunci mobil senilai 7 juta. B. 1 mesin kompresor seharga 6 juta. C. 16 macam oli mobil seharga 30 juta rupiah. D. Spare part dan suku cadang senilai 4 juta rupiah. Pada dokumen transaksi ditulis pada lembar faktur. Di sini ditulis
Pada yang terhormat Sanjaya Dealer pada tanggal 12 Maret 2020. Nah, KTY ini yang dimaksud adalah kuantiti. Kuantiti di sini maksudnya jumlah barang yang dibeli. Jadi kan yang dibeli 18 buah alat kunci kompresor mobil seharga 7 juta rupiah. Kemudian satu mesin kompresor seharga 6 juta rupiah. Kemudian 16 oli mobil seharga 3 juta dan spare part suku cadang senilai 4 juta. Nah, semuanya ini pembelian ditotal menjadi satu dan bernilai 20 juta. Nah, cara menotalnya itu nggak usah kita klik satu-satu. Jadi gini aja. Kita klik sama dengan, kemudian sum kurung buka, kita blok angka dari 7 juta sampai 4 juta, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, otomatis akan jadi 20 juta. Kemudian soal selanjutnya tanggal 15 Maret. 15 Maret Dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa servis terhadap otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Pada dokumen transaksi ditulis pada buku penerimaan kas dengan tanggal 15 Maret 2020 dibayar oleh customer dengan jumlah 15 juta dengan keterangan pembayaran atas jasa servis. Kemudian tanggal 17 Maret. Tanggal 17 Maret, Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada tanggal 12 Maret lalu. Pada dokumen transaksi ditulis pada lembar bukti pengeluaran kas karena membayar hutang, ditulis tanggal 17 Maret, dibayar kepada toko Bintang Timur dengan jumlah 9.700.000 dengan keterangan membayar utang usaha. Kemudian pada tanggal 25 Maret, Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Pada dokumen transaksi dicatat pada bukti pengeluaran kas. Pada tanggal 25 Maret 2020 dibayar kepada pegawai dealer sejumlah 6.200.000 dengan keterangan pembayaran gaji karyawan. Kemudian kembali ke soal, pada tanggal 26 Maret, Dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta rupiah dan pembayaran akan diterima 1 bulan kemudian. Pada dokumen transaksi, pada tanggal 26 Maret, ditulis buku penerimaan kas, dibayar oleh ditulis customer dengan jumlah 11 juta, keterangan pembayaran jasa perbaikan mobil. Kemudian tanggal 27 Maret, pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta rupiah. Kemudian pada dokumen transaksi tanggal 27 Maret ditulis pada bukti pengeluaran kas, dibayar kepada toko perlengkapan dealer dengan jumlah 8 juta rupiah dengan keterangan memberi perlengkapan dealer. Kemudian tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN Dealer Sanjaya sebesar 600.000 dan tagihan PDAM sebesar 120.000 rupiah. Ada dokumen transaksi. Pada tanggal 29 ini dipisah. Jadi PLN sendiri, tagihan air sendiri. Jadi yang pertama ini saya menulis PLN.
pada tanggal 29 Maret dibayar kepada PLN sebesar Rp600.000 dengan keterangan pembayaran tagihan listrik. Dan pada tanggal 29 Maret juga dibayar kepada PDAM dengan jumlah Rp120.000 dengan keterangan pembayaran tagihan listrik. Kemudian transaksi yang terakhir adalah Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar Rp15 juta sampai bulan April 2020. Pada dokumen transaksi ditulis pada bukti pengeluaran kas. Dibayar kepada pemilik ruko dengan jumlah Rp15 juta dengan keterangan pembayaran sewa ruko sampai bulan April. Nah, setelah dari dokumen transaksi ini selesai mengerjakan, kita akan beralih ke jurnal umum. Nah, setelah mengerjakan dokumen transaksi, kita akan mengerjakan jurnal umum. Nah, dari jurnal umum ini, kita dapat mengetahui pada transaksi tersebut masuk ke dalam perkiraan apa saja. Nah, yang pertama tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret, Sanjaya mendirikan direct mobil dengan menyetor nominal pribadinya kepada perusahaan sebesar 45 juta. Pada jurnal umum, tanggal 1 Maret dicatat kas di bank terhadap modal sebesar 45 juta. Nah, daripada kita menulis manual 45 juta, sebaiknya kita melakukan hal ini karena agar nominal yang didapatkan sama. Jadi sama dengan, kemudian kita klik dokumen transaksi, kita pilih nominal mana yang akan kita pilih. Nah, di sini kan tanggal 1 Maret sisa 45 juta. Jadi kita klik aja juta. Semuanya juga seperti itu, jadi mempermudah pekerjaan kita. Kemudian pada tanggal 4 Maret, Sanjaya menambahkan uang kas dengan meminjam uang ke Bank BUMN atau Bank Mandiri sebesar 25 juta. Pada jurnal umum, kas di bank terhadap utang bank sebesar 25 juta rupiah. Tanggal 25, Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Pada jurnal umum, tanggal 25 ditulis beban gaji terhadap kas di bank sebesar 6.200.000. Kemudian tanggal 26 Maret. Tanggal 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta rupiah dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Pada jurnal umum, tanggal 26 Maret ditulis piutang usaha terhadap pendapatan jasa sebesar 11 juta rupiah. Kemudian tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta rupiah. Pada tanggal 27 Maret ditulis beban perlengkapan terhadap perlengkapan sejumlah 8 juta rupiah. Kemudian tanggal 29 tagihan pemakaian listrik PLN dealer Sanjaya sebesar 600.000 dan tagihan PDAM sebesar 120.000. Pada jurnal umum tanggal 29 ditulis beban listrik dan air terhadap kas kecil sebesar 720.000. Kenapa di sini ada kas kecil dan kas di bank? Kas di bank ini untuk nominal di atas 1 juta rupiah, sedangkan kas kecil ini digunakan untuk nominal angka di bawah 1 juta rupiah. Kemudian tanggal 31 Maret. Tanggal 31 Maret, Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta rupiah sampai bulan April 2020. Pada jurnal umum, tanggal 31
Maret ditulis beban sewa terhadap sewa dibayar di muka sebesar 7.500.000. Nah, kemudian semua transaksi ini yang ada di jurnal umum ditotal. Nah, total ini jumlahnya harus balance. Setelah mengerjakan jurnal umum, kita akan mengerjakan rekapitulasi. Pada rekapitulasi ini, kita akan mengelompokkan sesuai dengan nomor tab. Nah, nomor tab di sini mengetahui apa keterangannya. Jadi misalnya nomor akun 111. Nah, itu berarti menandakan bahwa ini nomor akun untuk kas di bank. Nah, total ini kenapa 85 juta? Karena kita akan melihat kas di bank pada kolom debit ada berapa saja, kemudian ditotal. Nah, totalnya itu masuk ke dalam rekapitulasi. Hal itu juga sama dilakukan pada kolom kredit. Pada nomor akun 111 berarti kan menandakan kas di bank. Nah, kas di bank ini letak di kredit. Jadi berapa jumlah kas di bank pada kolom kredit, kemudian ditotal, dan total tersebut masuk ke dalam jurnal rekapitulasi ini. Kemudian setelah melakukan semuanya, harus ditotal. Nah, totalnya ini juga harus sama sesuai dengan jurnal umum. Lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini ditujukan untuk transaksi pada tanggal 27 dan tanggal 31. Tanggal 27 pada soal disebutkan bahwa perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta rupiah. Nah, berarti kita harus memasukkannya ke dalam jumlah penyesuaian dengan keterangan beban perlengkapan terhadap perlengkapan sebesar 8 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Maret, pada soal tanggal 31 Maret, Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2020. Nah, tapi kita melihatnya bukan dari soal, tetapi kita lihat dari jurnal umum. Pada jurnal umum, tanggal 31 Maret tertulis bahwa beban sewa terhadap sewa dibayar di muka sebesar 7.500.000. Jadi, kita akan mengambil nominalnya dari jurnal umum. Jadi hasilnya 3.750. Kenapa bisa 3.750? Karena kita mencari harga per bulannya. Nah, jadi nyarinya seperti ini. Sama dengan kita klik 7 juta yang ada pada kolom jurnal umum. Maaf, ternyata 7.500.000. Kita klik, kemudian garis miring, kita bagi 2. Kenapa 2? Karena pada soal tertera tanggal 31 Maret dan bulan April, otomatis kan 2 bulan. Nah, jadi setelah ini, kita klik ini, setelah garis miring 2, kemudian enter. Nah, dia akan otomatis terbagi menjadi 3.750. Setelah mengerjakan jurnal umum, rekapitulasi, dan jurnal penyesuaian, kita akan mengerjakan buku besar. Nah, setelah kita mengerjakan jurnal umum, rekapitulasi, dan jurnal penyesuaian, kita akan mengerjakan buku besar. Buku besar ini akan membuat kita mengetahui berapa saldo yang ada pada setiap nama akun. Nah, buku besar ini kita mengambil nominalnya dari rekapitulasi. Jadi, di sini kas di bank. Debitnya yang masuk ada 85 juta. Kita lihat. Nah, pada transaksi nomor akun 111, 85 juta. Benar kan? Kemudian di
Kreditnya 27.900.000. Kita lihat lagi pada rekapitulasi apakah nomor akun 111 kreditnya sejumlah 27.900. Ternyata benar. Pada nomor akun 1111 jumlah kreditnya 27.900. Nah, daripada kita ribet bolak-balik seperti itu, takutnya kita salah menulis, kita memasukkannya seperti tadi menggunakan link. Jadi sama dengan kita ke jurnal kita klik 85 juta, kemudian enter, 85 juta otomatis. Kreditnya juga seperti itu, kita maukan, kemudian ada saldo. Kenapa ini 57? Karena debit dikurangi kredit. Jadi begini, sama dengan debit dikurangi kredit. Nah, jadi 57.100. Kemudian pada nomor akun 3112 dengan keterangan prive. Prive pada rekapitulasi yang ada cuma debit sebesar 5 juta rupiah. Otomatis saldonya juga 5 juta rupiah. Kemudian pada nomor akun 1131 dengan keterangan perlengkapan. Debitnya 27 juta, kemudian kreditnya 8 juta. Ini kenapa 19 juta? Karena seperti tadi, sama dengan debit dikurangi kredit. Nah, 19 juta. Kemudian, nomor akun 2111 dengan keterangan utang usaha. Debitnya masuk 9.700.000 dan kreditnya 20 juta. Nah, ini kenapa masuk ke kredit? Karena ini utang. Debitnya aja cuma 9.700.000, sedangkan uang yang dikeluarkan untuk membeli lah dan yang lain-lain itu 11-20 juta. Jadi kan kurang, sehingga masuk ke kredit. Kemudian nomor akun 5211 dengan keterangan beban gaji, debitnya 6.200.000, berarti otomatis saldonya juga 6.200.000. Kemudian nomor akun 1121 dengan keterangan piutang usaha. Debitnya 11 juta rupiah, otomatis saldonya juga 11 juta rupiah. Kemudian nomor akun 9999 dengan keterangan beban perlengkapan. Di sini debitnya 8 juta rupiah, otomatis juga saldo debitnya juga 8 juta rupiah. Kemudian modal di sini diberi keterangan dengan nomor akun 3112. Di sini yang masuk hanyalah kredit. Kreditnya sebesar 45 juta, otomatis pada saldo juga 45 juta. Kemudian nomor akun 3112 dengan keterangan utang bank. Kredit 25 juta, otomatis pada saldo juga 25 juta. Kemudian pada nomor akun 112 dengan keterangan kas kecil, kreditnya 720.000, otomatis pada saldo juga sama 720. Kemudian nomor akun 4211 dengan keterangan pendapatan jasa, kreditnya 26 juta. Kemudian saldonya juga otomatis 26 juta. Kemudian nomor akun 5222 dengan keterangan beban listrik dan air. Mutasinya di sini terletak pada debit senilai 720.000, otomatis pada saldonya juga masuk ke debit dengan nominal 720 juga. Kemudian nomor akun
5213 dengan keterangan sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini kreditnya 7.500.000 dan masuk ke kredit karena dibayar di muka. Jadi kan masih ada yang di belakang. Jadi seperti itu. Kemudian beban sewa dengan nomor akun 1141. Mutasi debitnya 7.500.000, otomatis saldonya juga 7.500.000. Setelah kita mengerjakan buku besar, kita akan mengerjakan neraca saldo. Setelah kita mengerjakan buku besar, kita akan mengerjakan neraca saldo. Neraca saldo di sini berisikan saldo-saldo yang ada pada buku besar. Jadi pada nomor akun 111 dengan nama akun kas di bank, saldo debitnya ada 57.100.000. Jadi biar cara cepatnya kita menggunakan seperti ini. Kita hapus, kemudian sama dengan kita buka buku besar, kita cari nomor akun 111. Nah, ini debitnya. Ini saldo debitnya sebesar 57.100. Kita klik pada saldo itu, kita enter. Nah, otomatis dia akan 57.100. Tapi penempatannya antara debit dan kredit ini sesuai dengan yang ada pada buku besar. Jadi kalau misalnya saldonya terletak pada debit, ya kita taruh pada neraca saldo di debit. Kalau misalnya saldonya terletak pada kredit, kita taruh saldo tersebut pada kredit. Nah, seperti ini. Kemudian ada transaksi neraca saldo ini juga. Setelah kita mengerjakan neraca saldo, kita akan mengerjakan laporan laba rugi. Setelah kita mengerjakan neraca saldo, kita akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bertujuan agar kita mengetahui apakah kita mengalami keuntungan atau malah kerugian. Nah, di sini yang dimasukkan hanya pendapatan dan beban. Pendapatan jasa senilai 26 juta rupiah. Kemudian bebannya itu ada 4. Jadi yang pertama beban perlengkapan, beban gaji, beban listrik dan air, kemudian beban sewa. Jadi beban-beban ini ditotal. Nah, setelah mendapatkan nominal totalnya, 26 juta ini dikurangi dengan 22.400.000. Atau lebih gampangnya pendapatan dikurangi beban. Nah, di sini ternyata hasil akhirnya 3.580.000. Jadi kan kita mengalami keuntungan jadi laba. Tapi di sini nominal yang kita dapatkan mulai dari pendapatan jasa sebesar 2.600.000, 36 juta, kemudian beban perlengkapan, beban gaji, beban listrik dan air, beban sewa. Nah, ini nominalnya semua kita ambil pada neraca saldo. Setelah kita mengerjakan laba rugi, kita akan mengerjakan laporan perubahan modal. Nah, setelah selesai mengerjakan laporan laba rugi, kita akan mengerjakan laporan perubahan modal. Pada laporan perubahan modal berisikan modal awal, laba rugi, dan reserve. Nah, laporan perubahan modal ini bertujuan untuk kita mengetahui modal akhir. Jadi, modal awal ini didapat pada neraca saldo, kemudian laba bersih ini didapat pada laporan laba rugi, dan reserve di sini didapat dari neraca saldo. Kemudian modal akhir ini kenapa bisa jadi 43.580.000? Karena sama dengan
pada awal ditambah laba bersih, kemudian dikurangi tipe. Jadi ketemulah hasilnya 43.580 tipe. Sekian penjelasan dari jawaban soal dealer Sanjaya Mobil. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih, selamat pagi.